Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hati kami berkelimpahan dengan rasa syukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang kami terima Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami di setiap sepanjang hari kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat kemuliaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersatu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersepakat untuk bersatu hati, bersukacita di tempat ini Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, agar Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Dimanapun apapun pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, Engkau selalu menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulakan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhir ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan dengan kehendak kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Katakan hai salam kepada sebelah-sebelah. Hai, selamat jumpa. Salam. Oke, kita mulakan presentasi kita. Mari kita bersama. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu mulia. Tiada terselami betapa ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu untuk selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan.
lebarnya kasih setiamu. Sekali lagi. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada yang seperti Yesus. Hanya Dia yang satu-satunya Raja di atas segala raja. Dia yang paling hebat dalam hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian seterusnya. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, dan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, dan Allah kita. Sungguh Dia yang paling hebat di dalam hidup kita. Mari kita tinggikan dari tempat ini.
percaya betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit dan langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Karena Engkau layak ditinggikan Tuhan. Tinggikan dirimu, mari kita sama-sama mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Tidak ada nama yang di atas segala nama seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau. Engkau yang awal, Engkau yang terakhir. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Sebelum kita pergi kepada khotbah kita pada hari ini, mari kita angkatkan sebuah lagu penyembahan, Aku Mau Seperti-Mu Yesus. Dan nanti kita terbuka untuk menerima semua firman yang akan di-sharing oleh pastor nanti. Biar hati kita dibuka dan dibentuk, agar sebelum kita kembali ke tempat kita tidak pulang dengan kosong, tapi kita telah diperbaharui. Kita naikkan bagaikan bencana, bagaikan bencana.
rencana, siap dipertubir impian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, amin, dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, bagaikan bencana, siap dialih, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Penuhlah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mari semua, mau seperti-Mu Yesus, amin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mari semua kita bertangan. Disempurnakan
Kerinduan kami Bapa hanya satu, memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Di mana kami pun berada, baik di dalam rumah tangga kami, di rumah sendiri, di pejabat, dimanapun, biar nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kami dan sikap kami. Biar nama Tuhan dimuliakan. Itulah kerinduan kami Bapa. Karena kami melalui Yesus Kristus, hanya karena melalui Yesus Kristus kami sudah seperti Yesus. Roh kami sudah diperbarui sejak kami dilahir baru. Kami seperti Yesus. Hanya Tuhan kerinduan kami, sifat kami, perbuatan kami dirubah Tuhan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Joy and the team. God is good all the time. Amen. Apa kabar semua? Semua sehat? Amen. Ya, ada berapa kesaksian saya dengar. Ya, saya akan confirm ini ya, dari Doris dan yang lain juga, pimpinan Tuhan, dan juga Mak Win yang sudah melahirkan baby. Ya, itu pun mukjizat Tuhan terjadi. Dokter kata apabila dia pergi cek, dokter kata bahwa bayi dia tidak cukup berat, susah, nanti ada banyak penyakit ini bla bla bla, susah hati. Dia panggil saya, Pastor Susati saya ini, doa untuk saya. Tidak apa, saya datang rumah, doa untuk kamu. Kita doa, jadi berdorongan firman Tuhan. Yang penting dorongan firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Sekejap saja. Apabila dia lahir, anak dia ngomong cukup berat. Amin. Luar biasa. Mukjizat Tuhan terjadi kita nih. Dan juga ini testimoni di hospital, dia masuk, lepas itu dia keluar. Puji Tuhan, sehat. Amin. Dapat kamar kita. Amin. Dan juga kesaksian nanti kita mereka akan menyaksikan itulah, dan lebih dalam lagi, banyak mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Ya, apabila kita fokus kepada Dia. Baik. Sebelum kita teruskan dengan topik atau tema hari ini, saya mau kita review tentang khotbah minggu lepas ya, bagi yang tak sempat mendengar secara ringkasnya. Oke, ada slide sudah. Kita bicara tentang Roh Kudus ya, minggu lepas. Dalam Yohanes 14:26 ya. Oke, sebentar ya. Hari ini Richard ada. Ada slide tuh, bisa saya slide. PowerPoint. Yohanes 14:26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sudah di sini ya.
Boleh kita sama-sama baca ini? 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amen. Nah, nama Roh Kudus itu apa? Siapa? Penghibur. Comforter dalam bahasa Inggris. Okay, you give me the slide. Sudah ya. Ini yang kita bicarakan minggu lalu. Ya. Next. Okay. Next. Okay, penghibur dalam Yunani ialah Paraklistos. Paraklistos, ini dia penghibur atau comforter dalam bahasa Yunani. Paraklistos yang berarti penasehat, penolong, pendoa syafaat, penggembala, pengukuh, sedia. Ini dia peranan Roh Kudus dalam hidup kita. 6. Ya, penasihat. Mau cari kerja, mau sambung sekolah, jangan minta pandangan si anu dulu, si apa tu? Apa? Minta nasihat siapa? Paraklistos, nasihat Roh Kudus. Mau start bisnes apa? Jangan minta nasihat si anu dulu. Minta nasihat siapa? Nak kahwin, terus bujang, boleh juga tadalah. Minta nasihat. Nah, mulakan ini, buat ini bagaimana? Minta nasihat Roh Kudus. Ya. Jangan lakukan ini seperti saya dulu, buat ini, buat itu, berkawan sini, berkawan sana. Akhir itu kecewa, break, kata orang muda, kecewa, nangis pula. Ya, kalau nak berkawan, minta nasihat siapa? Roh Kudus. Lepas minta nasihat Roh Kudus, baru call pastor. Tanya ibu bapa, ya. Nak melabur saham mana, minta nasihat siapa? Roh Kudus. Hari ini nak buat apa? Minta nasihat Roh Kudus. Nak makan apa? Boleh juga KFC kah, McD kah? Boleh ke pastor? Jangan tunggu hal besar, ada masalah baru minta nasihat Roh Kudus. Sebelum jalan, serahkan dulu, minta nasihat Roh Kudus. Nak sambung studi, minta. Sekolah mana, kerja apa, minta nasihat Roh Kudus. Amin. Karena ini kerja dia, tugas dia diberi. Tuhan Yesus katakan lebih baik aku pergi. Lepas itu Allah Bapa mengutuskan seorang yang bersamamu, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Minta nasihat. Nak buat bisnes apa, online, offline, minta nasihat dia. Amin. Ya, apa saja dari A sampai apa, minta nasihat. Cara mau study, minta nasihat. Amin. Nak anak bagaimana, start bisnes, apa mau buat hari ini, minta nasihat. Sikit-sikit Roh Kudus, sikit-sikit Roh Kudus. Boleh tak? Boleh. Saya mau kita mulai hari ini, sikit-sikit minta. Tajuk kita nanti sikit-sikit. Ada satu t-shirt, sikit-sikit Roh Kudus. Sikit-sikit Roh Kudus. Boleh tak? Ini ada hubungan. Sikit-sikit minta pandangan Roh Kudus, sikit-sikit minta. Boleh tak? Mulai hari ini pulang sikit-sikit. Apa kau buat ni pastor? Sikit-sikit.
buat minta Roh Kudus. Lepaslah khotbah minggu hari itu, prayer meeting hari Sabtu tu, kami 3 makan di bawah. Makan apa? Saya minta Roh Kudus dulu. Itu mayalah makan saja tu saya kata man. Nak cari kawangan di mana, part time di mana, cara mencari uang macam mana nak tambah pendapatan keluarga, ya, minta nasihat. Amin. Ya, lepas tu baru kamu pergi cari dalam internet macam mana, karena di sana banyak scammer mah. Jangan minta nasihat scammer dulu. Okey, dan penolong ini kurang lebih sama, penolong kita. Kan nasihat penolong. Apa lagi? Sebelum minta tolong pastor, minta tolong Roh Kudus dulu. Amin. Kamu minta saya hantar ke bus terminal boleh, ke Sibu boleh, ke Miri boleh. Tapi minta nasihat Roh Kudus dulu. Amin. Apa-apa minta tolong Roh Kudus. Cari kerja apa saja minta tolong. Masalah keluarga minta tolong Roh Kudus dulu, lepas tu baru call pastor. Amin. Ya, jangan overtake Roh Kudus pastor. Okey, bolehlah. Minta Roh Kudus dulu baru call pastor. Amin. Supaya Roh Kudus akan pakai pastor dengan luar biasa. Amin. Beri pastor wisdom, hikmat, wahyu yang luar biasa. Dan saya akan bicara apa yang Roh Kudus kamu minta. Amin. Itu saya kata hari itu, gereja ini, saya mau gereja ini dipimpin oleh Roh Kudus. Selagi Roh Kudus ada di sini pimpin kita, selagi saya ada di gereja ini. Kalau penentua siapa lebih dari Roh Kudus atau pastor, saya akan dia juga berdoa bagi kita, intercession. Dalam kita tahu apa mau doakan, kita berdoa dalam bahasa roh. Amin. Dia yang mendoakan. Pastor, saya kira apa? Minta Roh Kudus. Saya mau doa untuk keluarga kami. Minta Roh Kudus. Kita doa bahasa roh. Nombor 4, penggembala, lawyer, datanglah iblis menuduh kamu ini. Ini dosa kamu dulu, ini dosa kamu dulu. Itu iblis. Datang pada Roh Kudus. Roh Kudus bantu saya dalam hal ini. Saya ada masalah dengan company, saya ada masalah dengan orang, saya masalah orang itu dulu saya macam-macam. Siapa lawyer kita? Roh Kudus. Ada orang menuduh kita, ada orang tidak adil dengan kita, tidak adil dengan kita. Jangan cari lawyer baru biar dulu. Cari lawyer Roh Kudus. Wow. Yang kelima, pengukuh yang memberi kekuatan bagi kita. Suruh jumpa pastor, dorongan dari pastor, minta Roh Kudus dulu. Dia yang mengukuhkan kamu. Dia memberi kata-kata hikmat kepada pastor, bukan saya. Amin. Amin. Mau kekuatan dia dari dia. Mulai hari ini sikit-sikit dia. Amin. Amin. Yang keenam, standby, siap sedia. Dia sentiasa standby untuk kamu. Wow, betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Betapa baiknya Tuhan kita. Ikut cakap saya, sikit-sikit. Sikit-sikit Roh Kudus. Sekali lagi, sikit-sikit Roh Kudus. Amen. Mesej kawan, sikit-sikit Roh Kudus. Apa tu sikit? Tak banyak-banyak pastor. Sikit hal panggil Roh Kudus. Amen. Amen. Itu maksud dia. Bukan kita minta sikit Roh Kudus, tidak. Kita minta banyak-banyak. Okey, itu dia. Bagi kita mendorong kita sekali lagi, mengingatkan kita sekali lagi apa itu para Kristus. Amin. Oke, hari ini apa yang kita mau belajar? Next,
Balik pada tema dia, balik pada tema atau tajuk. Oke, ini dia. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ikut semua kata ini. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amen. Oke, inilah dia kita mau belajar hari ini. Ingat, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oke, next. Hari ini kita belajar tentang bagian pertama. Bagian pertama ini ulang kaji ya, yang saya sudah ajar 7 tahun lalu. Ada yang tak pernah dengar ini, saya akan ulang sekali lagi ya. Oke, sama-sama kita membaca dari Yohanes 1:17 habis ayat Yohanes bab 1 ayat 17. Yohanes 1:17. Oke, ini dia, sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, lihat baik-baik. Sebab hukum Taurat, ada 2 hukum sini. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia. Hukum Taurat dan kasih karunia satu yang berbeza. Dan kebenaran, di mana ada kasih karunia, itulah kebenarannya datang oleh Yesus Kristus. Oke. Next. Lagi. Again. Oke. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Lihat sini, hukum Taurat Musa, kasih karunia dan kebenaran siapa? Yesus. Tapi ada juga yang tertulis dalam warna apa nih? Line warna hijau ini, satu diberi, satu datang. Satu diberi, satu datang. Hukum Taurat diberi oleh Musa. Memang dari asal hukum Taurat ini, nanti kita akan belajar ini, dari Tuhan Yesus kepada Musa untuk orang Israel, ya, orang Yahudi. Nah, diberi kasih karunia dan kebenaran ini sangat penting ya, datang ya, Yesus, oleh Yesus datang ke dunia. Tak lama lagi Krismas kan. Kasih karunia dan kebenaran ini merujuk pada Yesus. Dia datang. Saya boleh kirim sesuatu dari jauh, tapi ini Yesus sendiri datang. Kasih karunia itu datang ke dunia ini. Dia sendiri datang. Ya, next. Nah, jadi apakah itu hukum Taurat? Apakah itu hukum Taurat? Hari ini kita akan belajar tentang hukum Taurat, dan minggu depan kita belajar tentang kasih karunia. Kena masa. Kena banyak rujukan kita ya. Apakah itu hukum Taurat? Pernah dengar ini? Yang first time dengar ini? Yang pertama kali? Apakah itu hukum Taurat? Nah, kita akan lihat ini dalam Keluaran 20. Ini 2 ayat yang merujuk pada hukum Taurat itu. Ialah 10 hukum. Dalam bahasa Iban apa? 10 perintah. Apa nama?
Okey, tak apa. 10 Ten Commandment, the Ten Commandment. Kita dulu kan belajar, diajar untuk menghafal ini. Siapa dapat hafal 10 kom itu? Ten Commandment. Boleh kita tengok secara ringkas ya. Keluaran 20, beri saya Keluaran 20 ayat 1. Kita tidak baca habislah, ini panjang ini. Okey. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 3. Jangan ada, ini mulai dari sini ya. Ini permulaannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya jangan ada Tuhan lain. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, di bawah tilam kita juga apakah, atas tilam, atas bumbung. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa. Ini cemburu ini bukan jealous yang selalu kita dengar ya, yang dunia harus, yang dunia selalu sebut-sebut ini ya, cemburu-cemburu ini ya. Ya, ini Tuhan tidak mau perkataan ini ya. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku, dan seterusnya. Kamu boleh baca ini ya. Okey. Sampai 7 lah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pernah kita dengar oh my god, OMG? Pernah? Siapa selalu sebut oh my god, oh my god? Cik, oh my god. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Which God dia using? Which God are you? What God? What God? Ya. Hollywood sekarang kan gunakan banyak kata oh my god, oh my god, what god. Okey. Nah, itu adalah antara 10 hukum ya. Ada lagi kan dalam Ulangan pun sama, kita tidak pergi sana. Nah, hukum Taurat diberi pada orang Yahudi yang agamawi, adalah satu perjanjian antara Tuhan Allah dengan orang Yahudi. Satu perjanjian. Ini untuk orang Yahudi. Tapi banyak orang yang katakan, oh ya, masih mau memperhatikan hukum Taurat ini. Adakah kita orang Yahudi? Tentu tidak. We are Gentile, bukan orang Yahudi. Perjanjian ini di antara Tuhan Allah dengan orang Yahudi saja, bukan untuk kamu dan saya, orang Yahudi. Lebih banyak yang mau memperhatikan hukum Taurat ini. Untuk kita apa nih, Master? Nah, kalau kita ada masa kita akan pergi sana. Ini permulaan hukum Taurat ini adalah sebenarnya orang Israel dari perjalanan mereka keluar dari Mesir, dari diperbudakan, diperhambakan, keluar. Tuhan bawa mereka keluar dari penderitaan beribu-ribu tahun, keluar dari Mesir jadi hamba, keluar dibawa masuk sebenarnya tanah yang dijanjikan Tuhan Allah pada nenek moyang mereka, sampai ke mereka ke gunung apa? Sinai. Di bawah gunung Sinai, di sanalah, di gunung itulah hukum 10 hukum ini diberi.
Di dalam perjalanan ini satu orang pun tidak mati. Kasih karunia Tuhan untuk mereka. Tuhan mau menyelamatkan umat Israel. Nah, kenapa hukum ini diberi pada orang Israel? Dan Tuhan berkata kepada orang Israel, pada ketua-ketua orang Israel, bahwa kalau mereka meletakkan Tuhan ini yang terutama dalam hidup mereka, mereka akan jadi masyhur, mereka akan famous dan sebagainya. Tuhan jadi Tuhan mereka. Ya, lalulah mereka katakan, oh kami boleh lakukan itu. Belum Tuhan habis, dia katakan, we can do it. Beri saja perintahmu. Ya, disinilah permulaannya. Mereka sangat angkuh, sombong. Beri saja perintahmu, kami boleh lakukan. Ya, kami boleh lakukan itu. Apa yang tanda-tanda Tuhan menjadikan? Sejak itu hubungan orang Israel dengan Tuhan agak jauh, karena kesombongan orang Israel yang mengatakan kami boleh lakukan, we can do it. Ya, kesombongan. Lalu hukum Taurat diberi pada mereka. Cara ringkasnya, saat hukum Taurat belum sudah sampai, ya, Musa mengambil, belum lagi Musa sampai ke ke bawah di sana, ke tanah rata, ke kaki gunung, mereka sudah menyembah Allah lain. Hukum yang pertama sudah jangan menyembah Tuhan Allah lain. Hukum yang pertama sudah gagal. Hukum yang pertama sudah gagal saat hukum Taurat diberi. Belum lagi Musa, dia marah betul, dia tikam hempap. Lepas itu tablet itu, di sana lah tablet di mula-mula. The stone, hukum Taurat ini ditulis di atas batu, log batu. Dia sangat marah, dia belum sampai ke kaki bukit hukum ini diberi, mereka sudah langgar peraturan yang pertama. Hukum pertama, jangan ada Tuhan Allah. Ya lihat, mereka sudah buat patung dari emas, semua mereka kumpul emas menjadi patung Tuhan Allah lain. Mereka menyembah Allah lain. Ini saat hukum diberi, pelanggaran sudah terjadi. Ya. Next. Nah, ini apa masalah dengan hukum Taurat? Pastor, hukum Taurat ini kan dari Tuhan Allah. Tunggu sini. Masalah dengan hukum Taurat. Dengar ini baik-baik, ini adalah fondasi. Inilah asas dia. Masalah dengan hukum Taurat. Jika mereka taat pada hukum Taurat, kalau orang Israel taat melakukan 10 hukum itu, mereka diberkati. Dalam Ulangan 28, kamu boleh lihat ini di rumah. Boleh baca ini. Ini dia syarat dia. Jika mereka boleh melakukan taat kepada hukum Taurat itu, 10 hukum itu, mereka taat setia melakukan perintah itu, mereka diberkati. Tetapi jika mereka gagal satu, dah 10 kan, 9 mereka lakukan, 1 gagal. Kalau kamu di universiti kan, kalau 1 gagal masih 9.9% kan, selamatkan, itu A kan, atau plus lah, tak tahulah, beri merkah. Masih puji Tuhan kan. Standar hukum Taurat, tidak ada yang 9.99999, tidak ada. Mesti virus itu 100 plus mati. Masih pakai itu apa nama itu, sanitizer kah?
dia akan membunuh kuman. Tidak ada yang berani katakan 100% membunuh kuman. Hanya 100% diskon saya kedai yang berani mengatakan mereka itu 100% diskon. Mana ada diskon? Saya masuk keluar masuk ada 100%. Kalau 100% diskon kan free lah kan? Dia free lagi, dia beri free one get one free, two free lagi. Ini bayar. Saya mau pergi kedai itu nanti tukar dia 101% diskon. Buang itu kosong-kosong. Nah, tidak ada yang berani. Standar hukum Taurat 100% setia. Bangun pagi berdoa 1 jam. Baca firman Tuhan, jangan gagal. Kalau kamu gagal, nanti kamu accident. Ini standar tahu, contoh-contoh. Ya, ini standar hukum yang diberikan karena mereka orang Israel sangat sombong. Beri saja, beri. We can do it. Give to us, we can do. Hukummu Tuhan. Wow. Ya, orang Israel gagal karena apa? Ini kesombongan mereka. Nah, jika mereka gagal satu saja, setiap 9 mereka lakukan satu saja, dikira gagal. Maka apa yang dilempar kepada mereka? Kutukan. Karena mereka dikutuk. Balik ke rumah baca Ulangan 28. Ya, kutukan yang paling banyak. Coba lihat ini 15 sampai 68 kutukan ini. Diberkati sampai 1:14 saja. Kutukan paling banyak. Pada 7 generasi tahu dikutuk kena kutuk. Wow. Inilah masalahnya hukum Taurat. Kamu taat, kamu rajin, kamu diberkati. Ini yang selalu dikhotbahkan. That's why you fail, that's why you no good, that's why because kamu tidak taat, kamu tidak baca ini, bla 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 bla. Tidak. Itu standar hukum Taurat. Jangan gagal baca firman Tuhan. Loh, itu sebabnya mau berhasil, bangun pagi firman Tuhan. Sejam 2 jam. Lepas itu bangun pukul 3 pagi. Sejam firman Tuhan, sejam berdoa. Kalau gagal, tidak ada berkat, tidak ada berkat. Nah, kalau itu standar Tuhan bagi kita sekarang, tidak ada seorang di sini. Ya, itu sebabnya kita perlu apa? Kasih karunia. Inilah standar hukum Taurat. Ini masalah hukum Taurat. Kita selalu gagal. Kita lupa berdoa. Kita lupa malas pergi sembahyang. Kita malas mau dengar firman Tuhan. Kalau itu standar hukum Taurat bagi kita semua, kita habis kita. Semua habis kita depan Tuhan. Tapi itu sebabnya kita memiliki kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, ini yang kita belajar seterusnya. Next. Mari kita lihat masalah dengan hukum Taurat. Yohanes 2:10, beri saya ayat ini. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Waduh. Ya, barang siapa menurut seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. So, tidak ada alasan, tidak ada maaf bagimu kalau kamu gagal satu, tahu, mesti 100%. Sebenarnya bukan sekat 10 saja hukum Taurat ini,
jumlah sampai Malaki 613 kalau tak silap. 613 hukum. 10 sudah gagal, apalagi 600. Seorang Israel pun tidak mampu melakukan semua hukum itu. Ya. Next. Ayat seterusnya. Oke, ini sama-sama 1, 2, 3. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Makin kita berusaha mau jadi baik, elakkan ini, elakkan itu dengan kekuatan kita, itu adalah kuasa dosa. Ya, ini firman Tuhan, bukan saya yang berini. Sengat maut adalah dosa, kuasa dosa, the power of sin ada di dalam hukum Taurat. Saya jelaskan ini. Pastor, saya berusaha tidak mau melihat ini, tidak mau melihat yang dalam ini, yang dalam TV internet ini, yang mana, yang berbogel ini. Saya berusaha dengan kekuatan kita. Itulah sebenarnya kekuatan dosa. Kita akan gagal. Apabila kita dalam kasih karunia, Tuhanlah kekuatanku. Amin. Tuhan yang mampukan saya untuk tidak berdosa, bukan aku. Kekuatanku dalam Yesus, bukan aku. Dia yang mampukan aku. Amin. Dialah kekuatanku. Oke, next. Galatia 3:10. Galatia 3:10. 1, 2, 3 kita baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, terkutuklah orang yang tidak melakukan. Nah, apabila kita tidak setia di bawah hukum Taurat, kamu tidak setia ke gereja, di bawah hukum Taurat, kamu tidak setia memberi persepuluhan, kamu tidak setia melakukan doa, baca firman Tuhan. Apa kata ayat ini? Terkutuklah. Terkutuklah. Inilah orang yang mengagung-agungkan hukum Taurat. Inilah orang yang di bawah hukum Taurat. Terkutuklah hidup dia kalau tidak melakukan, kalau dia lupa. Tapi pastor, saya sakit, Mbak. Kalau saya sakit, bagaimana saya dapat lakukan hukum Taurat? Tidak ada alasan 100%. Kamu sakit kah? Setengah mati kah? Maaf, setengah hidup kah? Harus lakukan. Tidak ada alasan untuk kamu di hospital kah? Tetap melakukan hukum Taurat. Kalau tidak, kamu kutuk. Ini ya. Itu sebabnya kita sangat bersyukur ada Yesus menggenapi hukum Taurat ini. Amin. Kita tak perlu melakukan. Itu sebenarnya hidup kita dalam kasih karunia ini. Jangan mengagungkan lagi mulai hari ini. Pastor kena buat 10 hukum ni. Terkutuklah. Ini kata firman Galatia, ini dalam Galatia, bukan saya nih. Paulus mengatakan terkutuklah kalau kamu tidak lakukan itu. Sesaat pun, satu pun kamu gagal semua, terkutuk kamu hidup. Siapa yang mengagungkan hukum Taurat ini? Kan masalah kan? Tapi pastor, kalau tidak ada hukum, mana lain kali kita akan di dalam minggu depan kita belajar itu. Oke, ayat seterusnya 1 Timotius 1:9. 1, 2, 3 kita baca. Yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar,
melainkan bagi orang yang durhaka, orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi 10 orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu. Waduh, bagi pembunuh pada umumnya 10, bagi orang cabul dan pemburit. Apa ini ya? Tak apa, kita terus. Lain kali kita bos tadi ini. Bagi penculik, penculik saya tahu. Bagi pendusta, bagi orang makan sumpah. Wah, makan bukan sampah. Ini makanan itu mungkin ini yang apa? Suapan. Makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ini tujuan. Okey, lagi 11. Okey. Ingat tadi bahwa hukum Taurat ini bukan untuk orang yang benar. Siapa orang benar? Orang yang sudah terima Yesus. Orang dibawa kasih karunia. Amin. Orang yang berharap pada Tuhan. Tengok, lihat ini tadi ayat ini, hukum Taurat untuk orang pembunuh, bunuh mak bapak, semua segala kejahatan lah ya. Ini untuk mereka. Kenapa ada orang yang sudah terima Yesus, menerima kasih Yesus, kebaikan Yesus, masih mau hidup di dalam hukum Taurat? Kan itu kan untuk orang yang jahat ya. Itu adalah sebagian ayat, banyak ayat sebenarnya kaitan dengan hukum Taurat ya. Nah, tujuan hukum Taurat, next. Kita akan selesai di sini patuannya. Tujuan hukum Taurat, what is the purpose of the law of Moses? Ya, yang pertama, sebagai guru pembawa kita kepada Kristus. Beri ayat ini, Galatia 3:24. Ya. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Dalam Alkitab bahasa Ibrani dia katakan hukum Taurat adalah guru, teachers, tutor dalam King James, tutors. Jadi dia balik pada apa? PowerPoint. Dia sebagai guru Alkitab bahasa Ibrani. Hukum Taurat sebagai guru besar ya, membawa kita pada Kristus. Ya, kalau ada rotan ya, ini guru besar. Hukum Taurat sebagai guru besar. Siapa nakal-nakal sini dong, pam, supaya dia rasakan, nah, dia berdosa. Yang kedua, menyadarkan manusia bahwa mereka berdosa. Oke? Yang pertama sebagai guru. Ini tujuan hukum Taurat untuk sekarang ini. Adakah kita buang hukum Taurat dari Alkitab? Tidak. Jadi hukum Taurat digunakan, kalau digunakan ada di sini dalam Timotius ini nanti, ya. Ada tempat dia. Ada tempat hukum Taurat. Kenapa dia ada di dalam Alkitab? Ingat tadi, ya. Untuk orang yang berdosa, ya. Ya, sebagai guru membawa mereka kepada Kristus. Ini tujuan dia. Contohnya, ada satu orang ini, dia degil sangat. Saya sudah lama jadi Kristen ini, lama aku tuh jadi Kristen. Wah, saya tahu ini. Lama jadi Kristen, dia kata. Saya tahu apa nih, saya tahu nih. Tapi hidup dia sudah jauh daripada Tuhan. Ya. Ada yang katakan bagus lagi tidak pergi gereja daripada kamu orang yang pergi gereja.
So di sini hukum Taurat ini saya beri dengan dia, ya. Saya beri dengan dia. Nafas kamu ini, hidup kamu ini, kamu pikir kamu yang buat, kamu yang ciptakan. Nah, kalau hari ini kau mati, pasti masuk surga. Saya beri hukum Taurat habis dengan dia, supaya hukum Taurat itu menyedarkan dia. Kalau orang sombong-sombong kan dengan saya beri hukum Taurat supaya menyedarkan dia. Ya. Kalau kamu masih buat ini, ya, polis akan tunggu kamu. Ini kan hidup kamu kan melarat. Kalau kamu tidak dengar cakap saya, ini akhirnya kamu ini. Ini kamu akan jadi. Ini kamu akan jadi. Ini akan kamu jadi. Saya dah beri habis. Saya beri dia habis. Hukum Taurat. Kamu kenal ke orang ini? Sangat sombong, akhirnya nih masuk penjara, ini akhirnya orangnya miskin. Mau kamu seperti dia, saya beri dia habis hukum Taurat. Dia tinggal cicak. Kamu nih yang tak pernah dengar, no? Segeram dengan dia, beri dia hukum habis. Ini kamu ujungnya, nanti kamu tua kan. Kamu tua mau jadi ini, siapa yang mau kamu nanti? Siapa yang tolong kamu? Sekarang kalau kamu tidak dengar cakap saya, anak kamu juga tidak pedulikan kamu. Sekarang kamu masih mau enjoy dalam dunia ini. Kamu sudah tua atau kamu sudah tuai. Saya beri habis hukum Taurat dia supaya dia sadar. Sudah tua tapi masih hidup dia macam orang bujang, orang duniawi. Kristen pergi gereja, saya beri dia habis hukum Taurat. Ya, ada tempat hukum Taurat, ya. Ya, untuk orang yang sombong, hidup ini dia tidak perlukan Tuhan. Dan kedua, menyadarkan manusia bahwa mereka berdosa. Kalau kau terus buat dosa ini, kalau kau akan merangkap di penjara nanti. Saya terus beri dia hukum Taurat habis-habis. Ya, ada tujuan hukum Taurat, menyadarkan seorang itu bahwa dia berdosa, amin, dan berbalik kepada siapa? Tuhan. Ya. Ada yang kata begini, ya. Mereka percaya bahwa penyakit mereka ada tujuan, penyakit mereka Tuhan beri ada tujuan, ya. Ada yang kata dengan saya gini, tujuan mereka sakit supaya nama Tuhan dimuliakan, ada tujuan Tuhan supaya kemuliaan Tuhan. Oh, semua ini ada tujuan sakit. Saya beritahu dia, tujuan sakit adalah kau mati habis. Saya beritahu dia, kalau rencana Tuhan, kalau sakit itu adalah rencana Tuhan bagi kamu, jangan pergi hospital, jangan makan obat, biar kamu mati saja. Saya beri dia habis hukum Taurat. Kenapa kamu masih pergi klinik, masih makan obat? Kalau kamu tahu itu rencana Tuhan bagi kamu untuk sakit, terimalah sakit, terimalah cancer ini sampai kamu mati. Saya kata marah geram dengan dia. Ada kemuliaan Tuhan, ada rencana Tuhan. Mana ada, saya kata Tuhan tak pernah beri penyakit. Di mana dia? Dan perjanjian baru ini Tuhan sudah mengasihi kita, amin. Ditunjukkan kasih oleh bilur di kayu salib dan kata oleh bilur sudah sembuh. Ya, adakah dia beri untuk menyadarkan kita? Banyak orang sakit di hospital tak sedar pun, ya. Pergi ke hospital, banyak orang sakit tidak sedar pun tentang Tuhan. Mana mereka bertobat? Makin cari bomoh sampai mati. Ya. Nah, menyadarkan manusia bahwa mereka berdosa. Ini tujuan hukum Taurat. Ya. Oke. Yesus, kalau kita lihat pekerjaan Yesus di dunia, kalau orang berdosa, kalau orang yang tidak mampu, kalau orang yang miskin seperti Zekius, yang dibenci, yang berdosa, Tuhan berkawan dengan mereka, sahabat mereka, dan kebaikan Tuhan memulihkan mereka, amin. Perempuan yang berzina,
dia mengaku dia berdosa, Tuhan katakan pergi. Saya tidak condemn you anymore, but sins no more, ya, jangan berdosa lagi. Tapi bagi orang guru-guru, teachers of the law, guru adat orang Israel, guru-guru, ya, Yesus sampai berkata, kamu nih ular beludak, macam menyumpah dengan marah, selalu dia marah dengan orang guru-guru agama. Kenapa? Mereka sangat sombong. Mereka katakan, kamu siapa? Tuhan kami, Tuhan Allah kami, Tuhan Abraham, Ishak. Mereka sangat kagum, sangat sombong dengan itu. Kamu siapa? Kata dengan Yesus. Jadi Yesus memberi hukum Taurat bagi mereka. Ya, kita lihat perjalanan Yesus. Mari kita lihat dalam Roma 3:20. Roma 3:20. 1, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amen. Sebab seorang pun tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, ya, tidak dapat buat kita masuk ke surga. Melakukan hukum Taurat tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Seorang pun tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah, ya. Yang terakhir 1 Timotius 1. Ini dia ayat 8, kan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, ya. Ini yang saya sebut tadi. Ini ayat yang kita sudah baca 9 tadi, ya, dan seterusnya tadi. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Amin. Saya dah beri contoh tadi, menyadarkan orang tentang dosa mereka. Karena banyak yang seperti saya contohkan tadi, oh kamu yang rajin pergi kerja nih, sama saja. Kamu yang rajin pergi kerja nih, sama saja. Oh, dia kata sama. Ada kita setuju? Itu pandangan dia saja. Ya, dia angku, dia katakan bagus saya yang duduk rumah ini. Tidak, saya buat ini, saya buat itu, saya buat itu. Ada yang kata macam, oh kamu yang pergi kerja nih, saya tengok kamu masih buat ini, buat itu. Ya, dia sombong, dia happy, dia kagum dia karena dia tidak melakukan itu ini. Sebenarnya kalau saya jumpa orang itu, saya akan beri hukum Taurat habis-habis supaya dia tahu bahwa dia memerlukan Tuhan. Amin. Pergi kerja. Oke. So ini dia, minggu depan kita akan belajar tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Itu yang gereja kita fokuskan. Ada yang kita mau, bagaimana kita selepas ini melihat hukum Taurat ini? Ingat, ini kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Amin. Dan saya sudah kongsi gunaan hukum Taurat ini, ya. Ada tempatnya juga untuk kita dan orang lain, supaya kita sadar tentang dosa kita. So itu dia, dan minggu depan kita akan belajar tentang kasih karunia Tuhan. Ada 2 beza di sini, dan gereja kita terus berjalan dalam kasih. Kita buat pilihan, itu sebabnya kita perlu tahu perbezaan antara kasih karunia dan hukum Taurat. Dan kita tidak mau campur 2 hal ini. Tidak mau campur, ya. Dalam
Revelation, Wahyu berkata 3, saya dalam muka surat 3 yang berkata, kamu tidak sejuk dan tidak panas, kamu suam-suam kuku, maka saya akan muntah kamu. Tengok ayat ini, Tuhan mau kita sejuk dan panas. Apa maksud itu? Tapi kamu suam-suam kuku. Banyak orang menggunakan ini, katakan jangan kita jadi Kristen yang suam-suam. Saya tak paham maksud mereka, dan kita alang-alang itu maksud. Tapi dari konteks ini, suam-suam di sini berartinya kamu ambil sedikit hukum Taurat, kamu ambil sedikit kasih karunia, kamu campur. Ya, itu maksudnya suam-suam. So di sini maksudnya, kalau kamu orang Yahudi yang mau turut, Tuhan tidak menghalang kita untuk mengamalkan praktik hukum Taurat. Ada satu gereja di Kucing ini, saya kenal mereka dulu dari Limbang. Sekarang mereka jadi orang Yahudi, hukum Taurat sepenuhnya. Mereka pastor itu sudah biarkan dia punya apa? Sini janggut seperti kambing ponjang sini, karena dia sudah bertukar menjadi orang Yahudi, walaupun orang Sarawak. Kami itu orang Sarawak, tapi dia dah tukar jadi orang Yahudi Sarawak. Mereka keluar dari BEM, SIB, mereka full time. Itu Tuhan mengatakan kalau kamu mau jadi sejuk maksudnya hukum Taurat full, tapi jangan gagal. Ingat tadi kutukan, mesti taat setia 10 hukum itu. Ya, lakukan 10 hukum itu. Bukan itu saja, ada lagi hukum keseluruhan hukum sampai Malaki 613. Mengikut sejarah, mengikut firman Tuhan, orang Israel memiliki orang yang terhebat, namanya Raja Daud, pun juga gagal melakukan hukum. Apalagi kamu dan aku tuh di supermarket tiap hari, base-nya ya. Saya pikir mereka yang tu mereka duduk tak pergi kedai lah, tak baca news, tak baca newspaper, tak tengok online. Fokus ya. Ada. So itu dia, kalau mau jadi orang Yahudi 100% boleh, 100%. Kalau mau memiliki atau bertaat setia, diam, tinggal di dalam kasih karunia, silakan, amin. Tapi saya ajak kita semua tinggal diam di dalam kasih karunia. Itu siapa? Yesus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, baik. Kita terus kepada hari ini, kesempatan kita, ya. Seperti biasa, peluang kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita buat collection, ya, menjalankan tangguh, ya, kita jalankan tangguh. Dan Tuhan begitu baik tau. Memberi adalah kesempatan kita. Memberi adalah form of worship, sebagian daripada menyembah Tuhan. Tuhan mau kita trust, ya. Tuhan mau kita mempercayakan dia dengan keuangan kita. Amin. Ya. Dan kita harus memberi dengan sukacita. Amin. Karena dia lebih dulu memberi hidupnya bagi kita. Adanya kita hari ini karena dia lebih sayang bagi kita. Amin. Amin. Oke, kita berdoa dulu. Sambil itu praise and worship take tempat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih karena Kaulah Tuhan Allah yang baik, yang sentiasa melihara menjaga kami.
dan semua yang ada pada kami Tuhan, rumah, keluarga, harta benda Tuhan, keuangan kami, semuanya berkat daripada-Mu Tuhan. Apa yang kami miliki itu pemberian daripada-Mu Tuhan. Maka kami pada hari ini Tuhan mau memberi tanda ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu sebagian. Biarlah kiranya kami hari ini memberi dengan sukacita Tuhan, bukan dengan paksaan, tapi dengan hati yang gembira, karena Tuhan merindukan orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan, terima kasih untuk segalanya dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan begitu baik pada kami. Maka setelah kesempatan ini Tuhan, kami mau memberi bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagi mengembangkan pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini, untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, amen. Thank you. Salam. Ada yang terberkati dengan firman Tuhan tadi? Ada. Oke, sementara tanggap dijalankan, kita bangkit berdiri untuk mengangkat satu pujian. Kasih Tuhan dalam hidup kita sangat dalam, amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada ketiga. Yesus Tuhanku. Sekali lagi, begitu besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau.
Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tak berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Kita duduk. Oke, sebelum kita selesai dan hari ini kita lebih dulu kita lihat buletin ya, berita sidang untuk minggu ini. Silakan. Oke, selamat datang untuk semua. Ya, ada yang first time, semua many times ya. Oke, terima kasih karena terus melayani bersama. Oke, terima kasih karena ambil ke masa ini untuk sama-sama beribadah. Inikah rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi umatnya untuk bersama-sama datang, sama-sama memuji, memuliakan namanya. Oke, next. Oke, nama pencalonan penetua BM CLC atau Country Lane ya, penggal 23 sampai 25. So, oke, tengok sini banyak orang di sana kan, warna. Oke, next. So, pilihan raya, ada pilihan raya, bukan hanya di Semenanjung, kita juga ada di sini. di luar sana. Pilihan raya penetua dan timbalan Ahad 18. Dan juga ada lagi Wadi bincang tadi karena apa? GLS minta gabungan, saya kata belum memberi confirmation. Karena hari itu juga kita ada pilihan. So apapun perubahan kita akan confirm semua ini. Oke? So pemilihan pencalonan penetua BM Country Lane penggal 23, 25. So jemaat boleh beri nama. Ini bagi mereka yang sudah jadi ahli sini ya. Jemaat boleh memberi nama yang dicalonkan kepada saya sendiri. Boleh WhatsApp saya dalam minggu ini ya, dalam minggu ini. Felicia Rachel. Oke, nama pencalonan diberi sebelum 18. So beri nama, doa dulu, beri nama ini WhatsApp saya atau Felicia atau Rachel ya, nama-nama pilihan anda. Dalam minggu ini kita akan doakan ya, beri saya nama. Jadi kita akan tayang ini hari itu, masanya nanti doakan. Dan pemilihan cara simpel lah, kita mau pernah simpel saja. Kita beri kertas undi. SPR akan datang dari kita juga, dari Mekan. Dan siapa yang mendapat markah atau turunan yang tertinggi secara otomatik dia jadi penetua. Dan yang kedua banyak secara otomatik jadi timbalan dia. Oke, itu saja kan, saya mau kita simpel aja. Dan juga satu hal juga, kita masih meneruskan pelayanan bagi term seterusnya ini, penggal seterusnya, bagi setiap pelayanan kecuali dia undurlah, pastor saya mau undur, nama kamu masih. Dan ada penambahan, ada beberapa jemaat juga ditambah
Contohnya kan dalam praise and worship, wadi masih dikalkan dan timbalannya, kecuali ada yang dari jemaat, pastor saya mau jadi penetua, saya mau jadi ketua, itu undian lah, saya mau undian. Ada yang dia sendiri, pastor saya mau berdiri, mau lawan. Itu saya akan counseling dulu lah, counseling dulu. Dan betul-betul dia kata ini panggilan Tuhan bagi saya, oke lah, baru kita buat undian dari ministry itulah. So maksudnya kekal. Contohnya Sister Debbie masih pendoa dan counselor begitu ya, counseling, dan juga penginjilan. Itu contoh Jeffrey di penetua hari itu, dan juga welfare ya, welfare, Catherine, Ase, Chief Ase begitu, dan seterusnya mereka yang lain, dan kalian yang lain-lain akan diterapkan juga nanti membantu di Amen. Sam Lukas jadi ketua home cell begitu, dan yang lain-lain juga. So itu dikekalkan, kecuali nanti kamu akan didatangi oleh Sister Felicia, sign. Setuju atau tidak? Terus pelayanan untuk Tuhan pada penggal seterusnya ya, kamu boleh. Kalau setuju, kamu sign. Banyak orang beri alasan sibuk-sibuk ya, semua kita sibuk. Jangan beri alasan. Hati yang mau melayani itu saja, mau melayani Tuhan karena dia baik, karena dia hidup, ayo jemaat Tuhan. Karena alasan itu akan lari nanti ya, hati yang mau melayani. Jadi ada yang baru-baru di sini, kamu akan diterapkan nanti ya, saya akan jumpa kamu secara personal. Amin. So itu kita mau simple saja. Saya sudah bincang dengan Pastor John, kata daerah tentang hal itu. Oke, ada lagi pendaftaran ahli gereja bagi siapa di sini yang belum pernah isi borang. Oke, borang Felicia ada tidak ada di sini, tapi saya sudah foto state tadi. Borang ada dengan di belakang dengan Vira ada di belakang, dan Robiana sana ada di sana borang ya. So tolong ambil dan isi. Kalau tidak tahu, boleh rujuk kepada saya. Ada borang di sana. Jadi ahli ataupun jadi apa satu tuh? Boleh beri satu borang tu dengan saya. Thank you. Oke. Daftar sebagai bagi yang berkenan ya, anggota penuh, anggota bersekutu. Oh, ini dia bersekutu, oke. Ini isi. Lepas itu kalau setuju pengakuan di belakang ini, dan syarat-syarat keanggotaan gereja. Itu saya simpel aja ya. Ini tolong isi. Boleh ambil dari mereka dua di belakang itu selepas ini. Ada lagi? Oke, ini dia. Kita akan untuk orang yang pertama, gereja CLC mengikut mesyuarat majelis pada 21 hari itu, setiap keluarga diminta ya memberi sumbangan bulanan jumlah 110 Oh, 10 salah. Kalau 1000 puji Tuhan. Oke, setiap bulan bagi keperluan pembangunan gereja. Ada keperluan ya, kita sangat kena keuangan kita. Saya tidak mau kata bimbang lah, cukup. Kita mau beli kursi lagi, karena kursi yang putih ini Persatuan Numbawang punya ini sejak permulaan kerja ini 7 tahun lalu masih dengan kita. Anytime mereka boleh ambil. Yang lain belakang tuh siapa yang lambat duduk di lantai. bukan contoh. Bila mereka boleh ambil kursi yang putih. Jadi ada macam itu yang beli. Mungkin ada alat musik yang perlu di upgrade. Saya tengok
Dan juga saya dengar Presidenship mereka mau pakai room ini, bilik ini senang lagi. Kadang-kadang susah saya mau dengan mereka. Oke. Excuse me. 10 ringgit kan? Satu keluarga, bukan satu orang. Satu keluarga. Macam contoh Jepri, berapa ahli keluarga? 10 ringgit sahaja. Mungkin ada yang pikir, susah tu pastor. Buang susah tu lah kan? Boleh. Ya, so itu cara terbaik. Kalau dulu kan ada kita buat dulu 100 satu keluarga atau 100 satu keluarga. Kita mulai dulu. Jadi ini 10 ringgit sahaja. Jadi setiap ahli nanti akan diberitahu siapa jadi ahli dia. Satu keluarga 10 ringgit. 2 kolomi itu kan, 2 piring kolomi gitu. Belum kopi lagi, sudah habis. So puasalah, jangan makan mie 2 piring, sudah mendapat bayar. Ya. So kita akan umumkan ini terus menerus. Tapi kalau ada kesusahan betul-betul, pastor kami susah nih, jumpa saya. Kita pun tak mau paksa sangat lah kan. So boleh jumpa saya, dan hal inilah kita boleh berbincang-bincang Pak. Oke, ada lagi. Oke, online banking ya, beri perhatian. Oke, next apa lagi? Itu saja bagi saya. Oke, sebelum kita menikmati ada refreshment anggur, ada anggur hari ini. Sebelum itu terima kasih kerana tiap tangan-tangan yang membawa oleh-oleh dari rumah. Terima kasih ya, yang setia membawa, terima kasih. Yang belum bawa, jangan malu-malu lah. Jangan malu-malu. Oke. So dengan sukacita ya, dengan sukacita. Oke, terima kasih semua. Oke, untuk penutup saya silakan Sister Debbie, doa penutup. Mari kita sama berdiri, kita sama berdoa. Haleluya Yesus, betapa kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang menjadi penolong kami, yang menjadi penasihat kami, yang menjadi pengguam bela bagi kami, yang menjadi pengukuh bagi kami, yang menjadi yang setia menolong kami, yang menjadi iman kami. Kami bersyukur Tuhan, firman yang telah kami dengar pagi ini Tuhan, Tuhan yang beri pengertian, kerana Tuhan adalah hikmat bagi kami untuk kami mengerti hukum Taurat dan kasih kurnia yang Tuhan, yang kami dengar, yang diajarkan oleh pastor kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur kerana hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus Kristus. Semua kutukan hukum Taurat telah dibebaskan dari segala kutukan itu daripada kami, kerana kami mempunyai Tuhan yang luar biasa yang menggenapinya bagi kami. Kami telah dibebaskan dari segala kutukan hukum Taurat. Sekarang kami memiliki kemenangan yang telah Yesus raih di kayu salib. Semua itu adalah kami miliki. Kami mestihalkan apa yang telah Yesus siap di kayu salib, itu adalah milik kami. Kami adalah seorang pemenang. Kami orang yang layak menerima segala berkat-berkat, kemurahan, kerana kebaikan Tuhan Yesus yang telah menyediakan semuanya bagi kami, menyiapkan kerjanya semua bagi kami. Kami terima penuh dengan ucapan syukur. Kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, yang sakit telah disembuhkan, yang dalam penderitaan telah dihiburkan, yang dalam bermasalah semua Tuhan telah berjanji memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan yang telah menyediakan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau adalah iman kami. Kami tetap mengucap syukur Tuhan mempunyai Tuhan
yang luar biasa tinggal hidup di dalam kami. Ia sentiasa menuntun memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam minggu depan Tuhan ada pemilihan untuk penatua dan timbalan. Dalam hal ini Tuhan, kami tidak mengerti, tapi kami punya Tuhan yang tahu siapa yang patut Tuhan untuk menjadi penatua kami dan timbalannya Tuhan. Kami tidak mau dengan kekuatan kami Tuhan, tapi kami hanya berserah kepada Tuhan kami yang sanggup menolong kami, yang mampu dalam segala hal. Kami berserah penuh Tuhan kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindung dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan semua setiap aktiviti gereja ini ke tangan Tuhan. Dan makanan yang telah disediakan kami sambut penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat dan jumpa minggu depan. Oke, ayo ada refreshment kita di sana. Oke. Baik di rumah. Salam ya.